Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Safa Priscilla dari Ekonomi Manajemen kelas 7 malam. Untuk mata kuliah Ekonomi Internasional ini saya ingin menjelaskan tentang materi teori klasik perdagangan internasional. 1. Aliran merkantilisme. Merkantilisme pada prinsipnya merupakan suatu paham yang menganggap bahwa penimbunan uang atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang, emas, ataupun perak. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Yang kedua, kritik terhadap merkantilisme. Yang pertama, mobilitas tenaga kerja di dalam negeri mungkin tidak sebebas seperti anggapan teori klasik karena ikatan keluarga, ketidaktentuan tentang pekerjaan di tempat yang baru, dan sebagainya. Kedua, tenaga kerja nyatanya tidak homogen. Ketiga, dengan adanya non-competing group dari tenaga kerja menyebabkan tidak mungkin nilai suatu barang dinyatakan dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan. Ketiga, teori keunggulan mutlak Adam Smith, absolute advantage. Teori keunggulan mutlak atau theory of absolute advantage merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Adam Smith mengajukan teori perdagangan internasional yang dikenal dengan teori keunggulan absolut. Contoh tabel keunggulan absolut. Produksi kentang ubi A, kentangnya 8, ubi 6, B, kentang 4, ubi 12. Apa yang dimaksud dengan keunggulan absolut? Maksudnya begini, jika negara A dapat memproduksi kentang untuk 8 unit per tenaga kerja, sedangkan negara B untuk komoditi yang sama hanya dapat memproduksi 4 unit per tenaga kerja, sedangkan untuk komoditi yang lain, misalnya ubi, negara A hanya dapat memproduksi 6 per tenaga kerja, sedangkan untuk negara B dapat memproduksi 12 per tenaga kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa negara A mempunyai keunggulan absolut dalam produksi kentang dibandingkan negara B, sedangkan negara B dapat dikatakan mempunyai keunggulan absolut dalam produksi ubi dibandingkan negara A. Perdagangan internasional saling menguntungkan antara kedua negara tersebut jika A mengekspor kentang dan mengimpor ubi dari negara B, dan sebaliknya negara B mengekspor ubi dan mengimpor kentang dari negara A. 4. Kritik terhadap teori keunggulan absolut Adam Smith. Adam Smith pernah dikritik karena dinilai memiliki kekurangan dalam teori tersebut. Masnudi 2006 menjelaskan bahwa teori keunggulan absolut dari Adam Smith mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut. A. Teori keunggulan absolut tidak menjelaskan dengan merkantilisme apa dunia memperoleh keuntungan dan output dan bagaimana dibagikan di antara para penduduk masing-masing negara. B. Dalam model teori keunggulan absolut tidak menjelaskan bagaimana jika negara yang satu sudah mengadakan spesialisasi sedangkan yang lain masih memproduksi kedua produk. C. Bahwa labor productivity berbeda-beda. D. Bahwa Adam Smith tidak berpikir adanya negara-negara yang sama sekali tidak memiliki keunggulan absolut. 5. Teori comparative advantage. John Stuart Mill menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, yaitu mengekspor suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan biaya yang besar. Menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut.
Makin banyak tenaga yang dicurahkan untuk memproduksi suatu barang, makin mahal barang tersebut. Contoh tabel komparatif Advantage JS Milk. Sebagai contoh, Amerika dan Inggris sama-sama memproduksi gandum dan pakaian. Amerika mampu memproduksi gandum lebih efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi pakaian secara efisien dan murah. Sebaliknya, Inggris mampu memproduksi pakaian secara efisien dan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi gandum secara efisien dan murah. Dan demikian, Amerika memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi gandum dan Inggris memiliki keunggulan operatif dalam memproduksi pakaian. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia bertukar komoditi. 6. Comparative Cost David Ricardo. 1. Titik pangkal teori tentang nilai atau value. 2. Nilai atau value suatu barang tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut, atau labor cost value theory. 3. Perdagangan antar negara akan timbul apabila masing-masing negara memiliki comparative cost yang terkecil. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih kepada Bapak Dosen Sunarto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.